nama nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menjadikan lagu Indonesia Raya. Siapa mau coba? Yang lain berdiri semuanya. Ayo, ada yang bisa teknologi tentang apa nih? Penemuan komputer. Penemuan komputer. Saya. Ya. Nah, komputer yang ditemukan kemarin yang sudah kita pelajari itu digunakan sampai sekarang tidak? Digunakan. Berarti kalau digunakan barang yang ditemukan itu mempunyai manfaat, ya kan? Nah, Ibu punya gambar di depan, kalian perhatikan. Apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Coba Prisil, apa yang kamu ketahui dari gambar tersebut, Prisil? Iya, benar, pengendara berhenti di lampu merah. Lampu merah itu adalah salah satu rambu lalu lintas. Berarti kalau lampu merah atau rambu lalu lintas itu diletakkan di situ, kira-kira berguna atau tidak? Berguna. Nah, ya kan? Orang lihat sekarang pas ada lampu merah, orang berhenti, berarti orang gunakan. Artinya apa yang ada di situ bermanfaat. Nah, jadi penemuan lampu lalu lintas itu sangat bermanfaat untuk mengatur ketertiban lalu lintas dan menjaga keselamatan berkendara di jalan. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca, nanti kalian akan membaca, siswa atau kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, setelah berdiskusi, jadi nanti kalian akan berdiskusi, kalian akan mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dalam bentuk peta pikiran. Jadi diskusi kalian akan tadi membuat informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, yang ketiga, dengan diskusi
ciri kasih kalian akan mendiskusikan lagi. Kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan setelah melakukan diskusi tersebut dan mengamati gambar seperti yang ibu kemarin suruh, ada yang bawa gambarnya? Ada. Oke. Si kalian mampu mempresentasikan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari keempat tujuan tersebut kita akan belajar dua mata pelajaran atau mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang informasi penting pada teks eksplanasi. Yang kedua, muatan pelajaran PPKN tentang kewajiban dan tanggung jawab. Itulah nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Ibu punya video? Silakan diamati videonya. Nanti ibu ada pertanyaan tentang video terkait. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ya ampun, apa yang telah saya lakukan? Nomor meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan minta maaf padanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek, Kak, ada apa? adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi di lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Dek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi ada tidak sengaja kak. Maafkan adik ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak. Adik berjanji adik tidak akan melakukannya lagi. Dan adik berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah, itu tadi videonya. Bertanggung jawab itu merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Nah, mengapa kita harus ada rasa tanggung jawab? Ada yang bisa jawab? Aresti. Karena tanggung jawab itu sangat penting. Iya, karena tanggung jawab itu sangat penting. Oke. Nah, mengapa tanggung jawab itu sangat penting dong? Kita akan yakin. Ya, dengan menggunakan atau mempunyai rasa tanggung jawab, kita itu akan
disayang oleh orang tua. Kita akan disayang oleh orang tua. Iya, benar. Berarti tanggung jawab itu sangat penting ya. Tadi sudah nonton kan akibat dari tidak bertanggung jawab tadi kan? Rumahnya menjadi kotor, ya kan? TV-nya pun rusak gara-gara ketiduran. Tidak dimatikan lampu TV-nya, jadi konslet rusak kan? Oke. Nah, sekarang ibu minta kalian baca teks eksplanasi di depan sama-sama. Ya, silakan baca teks eksplanasi yang punya kalian. Ya, kalian baca tadi tentang teks eksplanasi ilmiah. Kemarin kita sudah mempelajari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah suatu proses atau teks menjelaskan suatu proses sebab akibat. Itulah teks eksplanasi. Kalau teks eksplanasi ilmiah itu lebih ke gejala alam, proses gejala alam. Jadi dia lebih ke pelajaran sains atau IPA. Nah, di dalam teks eksplanasi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, hari ini kita akan mengulang lagi untuk menganalisis informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Seperti langkah yang depan, yang pertama dalam menganalisis informasi penting sebuah teks eksplanasi itu, kalian harus membaca teks dengan seksama. Jadi harus dibaca dengan teliti teksnya. Yang kedua, pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. Jadi setelah dibaca, dipahami dulu maknanya, apakah itu mengandung informasi penting atau tidak. Yang kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok atau ide pokok dalam paragraf tersebut. Dan yang terakhir, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Ya, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, paham ya? Kita akan lanjut untuk coba menganalisis informasi penting di dalam sebuah teks eksplanasi. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu bagikan LKPD. Nah, dalam LKPD yang ibu bagikan ini ada LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 2 L1 adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. LKPD 2 adalah muatan pelajaran PKN. Ya, sudah dapat semuanya? Nah, kita akan dibuka LKPD-nya. Yang paling pertama, dalam mengerjakan LKPD itu adalah kalian isi dulu identitas kelompok kalian. Jangan lupa, silakan diisi. Identitas kelompok berapa, ketuanya siapa, dan anggotanya. Kalian silakan diisi. Ya. Nah, yang kedua, baca petunjuk pengerjaan LKPD 1.
paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Ini satu persatu informasi pentingnya. Atau Bu, kami ingin bentuk yang segi 4 Bu, boleh segi 4. Yang penting di tengah-tengah itu adalah judul teksnya. Oke, ada paragraf 1. Paragraf 1 tuliskan informasi pentingnya. Paragraf 2 dan seterusnya. Paragraf 3, paragraf 4. Ya, seperti itu bebas kalian untuk membuat bentuknya sesuai dengan kreativitas kalian sendiri. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan, kalian kerjakan secara berkelompok. Coba Ibu ke kelompok 1 dulu. Nah, dikerjakan nomor 1 ya. Nah, teksnya tadi ada di halaman 106. Dikerjakan, jadi dibaca dulu, amati, cari judul pokoknya tiap paragraf. Ada judul dengan salah satu informasi penting dan ditandai, ya. Nah, kerjakan. Halaman berapa tadi di depan? 106. Ya, bisa dibaca teksnya, dibaca dulu, dicari informasi pentingnya. Ada buku ya? Oke. Ya, kerjakan. Jangan lupa identitas kelompoknya itu tulis tinggal menjadi definisi seperti sekarang dari proses pembuatan menjadi model. Berdiskusi dan menemukan informasi pentingnya, Ibu minta perwakilan kelompok itu maju ke depan untuk presentasi dan kelompok lain menanggapi. Jadi kita pilih nanti, jika kelompok 1 maju ke depan, kita sepakat kelompok 3 yang menanggapi, ya. Nah, jika kelompok 2 yang maju ke depan, kita minta kelompok 1 yang menanggapi. Jika kelompok 3 maju ke depan, nanti kelompok 4 yang menanggapi. Jadi setiap kalinya presentasi, kalian harus mencermati presentasi tersebut dan memberikan tanggapan. Yang terakhir, kelompok 4 maju ke depan, berarti yang belum menanggapi tadi kelompok 2. Ya, oke.
Ada yang sudah selesai? Belum. Jangan dulu. Nanti sudah selesai. Kita presentasi ke depan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2? Selesaikan dulu. Kelompok 3 sudah selesai? Keempat? Ya. Berarti kita mulai presentasi itu dari kelompok 1 dulu. Siapa yang maju di kelompok 1? Siapa sama? Jen Aileen. Kelompok 2 siapa yang maju? Siapa sama? Aura. Kelompok 3 siapa yang maju? Irga sama Radit. Kelompok 4? Radit dengan Reski. Oke ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau gitu Ibu minta kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Tadi kelompok 1 presentasi ke depan, kelompok 3 perhatikan presentasinya, nanti diberi tanggapan bagaimana cara mereka mempresentasikan itu, dan informasi pentingnya apakah sudah jelas atau belum. Oke, silakan kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Informasi pada dalam teks eksplanasi pensil seperti yang sangat bermanfaat. Paragraf 1, tidak ada informasi penting yang kami temukan. Paragraf 2, zaman dulu manusia mengambil dan menulis dengan menggunakan pisau ke batang pohon atau menuliskan logam pada batu atau daun papirus. 2, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafi pada tahun 1994 di pegawai Inggris. Paragraf 3, pensil mulai dibuat secara masif pada tahun 1962 di Nuremberg, Jerman. 2, pada zaman modern pensil dibuat dari bentuk hasil penghancuran gabungan tanah liat yang dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapis dengan kayu seperti bentuk pensil saat ini. Paragraf 4, jika tidak ada pensil, kita akan mengalami kesulitan saat belajar. Oke, sudah selesai. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 3? Presentasi kelompok 1. Bagus. Oke. Nah, apakah yang informasi penting yang mereka sampaikan itu sudah tepat? Tepat. Sudah lantang ya, sudah tegas dan suaranya sudah kedengaran ya? Oke, sudah sangat jelas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya diminta kelompok 2. Silakan presentasi ke depan. Aura dengan Asifa. Depan dulu. Silakan. Kami akan membacakan teks informasi penting. Informasi pensil si kecil yang amat penting. Paragraf 1, tidak ada informasi penting yang kami temukan. Paragraf 2, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan memprosesnya. Pisau ke batang pohon atau menuliskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan silapis pada tahun 1954 di Bauras, Inggris. Sejak ditemukan cara memasukkan relatif antara dua kalimat kayu, ada menulis bernama pensil diingat. Pensil mulai buat dan dimasukkan
presentasi dari kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 1 tanggapannya dari presentasi kelompok 2. Agak tidak jelas. Iya, memang agak tidak jelas ya tadi membacanya ya, Sipa. Berarti nanti Sipa itu harus latihan lagi, boleh nanti presentasikan. Dan nanti Ibu pikir dari paragrafnya ini atau data pikiran ini sudah lumayan, tapi ada yang salah di sini panahnya ya. Ini karena ini judul dan panahnya itu ke atas. Nah, kan? Ya, jadi data pikirannya sudah hampir benar, tapi nanti itu jadi di setiap judul, perhatikan semuanya, setiap judul itu panahnya ke atas atau keluar, seperti contoh di depan. Nah, berarti kelompok 2 ini tidak memperhatikan contoh. Oke, nah, tapi tidak apa-apa. Yang jelas informasi penting yang sudah diberikan oleh kelompok 2 itu sudah tepat. Artinya kalian itu sudah bisa menganalisis seperti dan suatu eksplanasi. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Yang maju berarti Irga dengan Radik. Oke, siapa yang membaca dan Irga? Oke, siapa ya? Silakan. Yang menanggapi berarti kelompok 4. Ya, membacakan teks eksplanasi kerja kelompok 4. Masih belum dalam teks eksplanasi seperti dalam paragraf 1. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1604 di Bordeaux dan Inggris. Sudah ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu. Alat tulis bernama pensil dikenal. Pensil dibuat secara masa tahun 1662 di Jerman. 2. Pada zaman modern pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat yang dicetak menjadi bentuk tipis, panjang dan lapis dengan kayu seperti bentuk pensil saat ini. Sudah presentasi dari kelompok 3. Bagaimana tanggapannya kelompok 4? Jelas, jelas. Jelas itu informasi pentingnya, iya memang sudah jelas. Cuman nanti Irga untuk membacanya itu dilatih lagi presentasi ke depannya, Irga ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Yang maju Rizky dengan Aliudin. Oke, silakan Ali. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompokan informasi penting dalam teks eksplanasi pensil seperti yang amat penting. Paragraf 1. Tidak ada informasi penting yang kami berikan. Paragraf 2. Yang pertama, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau logam pada batu atau daun papirus. Yang kedua, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1654 di Inggris. Yang ketiga, sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu. Paragraf 3. Pensil mulai dibuat secara massal pada tahun 1662 di Jerman. Paragraf 4. Jika tidak ada pensil, kita akan mengalami kesulitan saat belajar. Sekian presentasi kami. Oke, mantap ya presentasi dari kelompok 4. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 2? Presentasi kelompok 4. Bagus itu jelas. Jelas ya. Informasi pentingnya tadi Ibu nilai juga sudah sangat tepat ya. Ada memang di paragraf 1 itu hanya informasi umum, jadi tidak ada informasi yang penting yang disampaikan di situ. Nah, untuk di paragraf 2 itu memiliki 3 informasi penting dan memang sudah kalian sampaikan di sini. Jadi sudah rata-rata di antara kelompok 1, 2, 3 dan 4 rata-rata itu sudah bisa menganalisis
proklamasi ya. Aplaus untuk semua kelompok. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi PKN. Saya amati video berikut ini. Nanti berdasarkan video ini kita akan menganalisis sebuah teks, di mana teks tersebut kita cari hak dan kewajibannya di mana. Halo semuanya, Nundaya. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Bunda Mira. Nah, hari ini kita akan belajar bersama nih mata pelajaran PPKN kelas 6 tema 3 dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yuk langsung kita bahas bersama. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu tentang hak. Ayo, ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh teman-teman. Jadi setiap manusia memiliki hak ya teman-teman. Nah, yang halo semuanya. Yuk langsung kita bahas bersama. Untuk ke materi pertama yaitu manusia memiliki hak ya teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak sebagai seorang anak. Nah teman-teman, secara umum hak sebagai seorang anak itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah, dari sini apakah hak sebagai seorang anak sudah kalian dapatkan semuanya? Selanjutnya yaitu hak sebagai seorang pelajar. Nah teman-teman, hak sebagai seorang pelajar ada beberapa juga loh. Yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Dan yang terakhir, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi 2 yaitu tentang kewajiban. Ada yang tahu apa sih itu kewajiban? Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban sebagai seorang anak. Nah teman-teman, ini adalah beberapa kewajiban seorang anak teman-teman. Yang pertama yaitu kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Dan yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai pelajar. Nah, apa aja sih kewajiban sebagai pelajar? Ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Lalu ada juga ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut yaitu ada juga menghormati guru
guru dan saling menghargai antar sesama murid. Selanjutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Lalu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kita lanjut materi yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah teman-teman, ini Bunda kasih contoh tanggung jawab sebagai seorang anak. Jadi ketika dia memiliki hak untuk bermain, dia memiliki kewajiban bermain secara adil bersama anggota keluarganya. Nah pada kewajiban itu disertai dengan tanggung jawab yaitu membereskan mainan yang sudah digunakan. Ada juga contoh tanggung jawab sebagai seorang pelajar teman-teman. Ketika seorang pelajar sudah mendapatkan hak yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, disertai dengan kewajibannya yaitu belajar dengan baik, juga harus ditambah dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu mengerjakan segala tugasnya secara tepat waktu. Nah teman-teman, jadi itu adalah penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bunda harap materi ini dapat membantu kalian belajar di rumah ya teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Jadi tadi dijelaskan dengan sangat jelas itu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, salah satunya tadi setelah kita melaksanakan tanggung jawab kita, pasti ataupun kewajiban kita itu artinya adalah dengan masalah kewajiban kita mungkin itu melatih disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan mempermudah memperlancar kegiatan sehari-hari, dapat menyenangkan orang tua, mendapat kepercayaan keluarga dan orang lain, serta mendapat kepuasan diri karena kita bisa menyelesaikan tugas kita itu dengan baik. Itulah tadi masalah satu manfaat dari melaksanakan tanggung jawab kita. Oke, nah sekarang Ibu minta kalian buka LKPD 2. LKPD 2. Di situ ada teks. Kita analisis teks, sebuah teks tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Teks itu juga ada pada buku tema halaman 109. Kalian kerjakan secara berdiskusi, berkelompok. Kalian pilih di situ sesuai dengan petunjuk dalam LKPD. Yang pertama, bacalah teks kewajiban dan tanggung jawab yang ada juga di LKPD dan di buku tema halaman 109. Analisis informasi yang ada dalam teks tersebut, kemudian sebutkan atau tuliskan hak Anda dalam teks tersebut, manfaat kewajibannya, dampak jika bertanggung jawab atas kewajibannya, dan dampak jika tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Buat di dalam LKPD yang telah diserahkan kepada kalian. Akan dikerjakan secara berdiskusi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di buku kelompok 1 dulu. Baca teksnya di halaman 109. Jadi dianalisis dari teks tersebut di mana yang merupakan hak Ani, kewajiban Ani. Karena teksnya sangat pendek, yakin dengan tadi yang
kalian susun gambar kegiatan orang tua di rumah, akibat jika kalian bertanggung jawab melakukan kewajiban di rumah, manfaat melakukan kewajiban di rumah, dan yang terakhir adalah akibat jika tidak bertanggung jawab melakukan kewajiban di rumah. Silakan dikerjakan, bawakan semua bahan dan pokoknya silakan ditempel. Ibu akan ulang satu jika ada yang kurang paham. Pilih dulu gambar-gambarnya. Jadi yang pertama tadi apa kegiatannya, diberi judul ya. Judulnya adalah contoh kegiatan. Contoh kegiatan sehari-hari di rumah. Bertanggung jawab. Melaksanakan kewajiban. Selesai Bu. Oke, kalau sudah selesai, tadi mau selesai, silakan dilanjut. Yang membuat atau menempel foto. Beri dulu di setiap kartonnya. Jangan lupa ditulis kelompoknya, jangan salah. Jadi sesuai dengan petunjuk. Setiap gambar itu kalian beri judul. Apa yang menjadi akibat jika kalian tidak bertanggung jawab? Ditempel gambarnya. Contoh kegiatan sehari-hari masa kewajiban. Oke. Satu kepada orang tua. Lagi. Meringankan pekerjaan orang tua. Ya benar. Bagaimana meringankan pekerjaan orang tua? Cari, diamati gambarnya di mana kegiatan kalian yang meringankan pekerjaan orang tua. Gambarnya ini selesai. Yang penting menempel ditempel, hati-hati dalam mengerjakan. Oke, beri judul gambar-gambarnya. Jadi tangannya tapi ada orang tua. Sampai mulai pilih. Belajar dan jangan sampai dia itu jadi nempel kain-kain. Hati-hati dalam menggunakan bahan atau bahan. Beri judul. Oke, ini segalanya. Jadi tempel kalau tidak cukup di halaman pertama itu gambar kegiatan melakukan kewajiban di rumah, kalian tempel lagi di belakangnya, halaman belakang itu. Akibat jika kalian tidak bertanggung jawab di OKPD-nya ada
kegiatan. Nah, pertama adalah kegiatan melakukan kewajiban di rumah. Nah, ada apa tuh? Satu, kepada orang tua, apalagi meringankan kerjaan orang tua, apalagi ketiga, tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Apa tanggung jawab kalian sebagai pelajar? Ya, belajar, mengerjakan PR. Terus setelah melaksanakan kewajiban, ada yang harus kalian tulis, yaitu akibat jika bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. Kalau sudah cukup di depan, kalian bisa balik ke belakang, ditempel. Mana yang gambar yang melambangkan akibat jika bertanggung jawab melaksanakan kewajiban? Cari. Oke. Yang sudah selesai? Silakan, Mbak. Oh, cepat ya, kelompok 2. Mantap, sudah diberi judul. Yang ini. Sekolah di ini, ya. Ingat, oke, belakang udah di belakang. Udah diberi judul. Oke, sip. Udah selesai. Kelompok 2 udah selesai nih. Ya, kelompok yang lain. Kalau memang tadi yang analisis teks sudah selesai, supaya tidak rusak bukunya, itu bukunya disimpan paketnya. Satu sudah selesai. Nah, oke. Ya, akibat jika bertanggung jawab pelaksanaan kewajiban. Oke, akibat tanggung jawab menjadi bersih. Kelompok 2 siapa yang maju nanti? Jadi nanti dijelaskan.
3. Kelompok 3 udah selesai. Sedikit lagi, Bu. Oke, selesaikan dulu. Kelompok 3 udah selesai. Nah. Kelompok 1 udah. Kelompok 1 ini maju ke depan. Oke, silakan kalian presentasikan contoh kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan di rumah, melaksanakan tanggung jawab atau melaksanakan kewajiban. Oke, silakan. Contoh kegiatan sehari-hari di rumah. 1. Patuh ke orang tua. 2. Mendengarkan nasihat orang tua dan salam kepada orang tua. Membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah, menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci piring, merapikan tempat tidur, memasak, melipat baju, belajar dan mengajarkan PR, membaca buku. Oke, berarti akibat dari bertanggung jawab, laksanakan jawab. Apa itu? Rumah menjadi bersih dan rapi, Rumah menjadi bersih dan rapi, keluarga harmonis, keluarga harmonis. hubungan keluarga menjadi harmonis, Oke, nah manfaat dari melaksanakan tanggung jawab apa? keperluan sekolah Keperluan sekolah terpenuhi, menjadi pintar, menjadi pintar. Ya, jika kalian tidak bertanggung jawab, apa itu akibatnya? rumah menjadi berantakan, Ya. hubungan keluarga tidak harmonis. Oke, baik, sangat baik sekali untuk tampilan gambarnya sangat menarik. Bagaimana kelompok 4? Presentasi dari kelompok 1. Hasilnya. Oke, sangat bagus ya, gambar-gambarnya sudah sangat lengkap, sangat menggambarkan kegiatan sehari-hari. Berarti kalian sudah bisa memberikan contoh kegiatan sehari-hari. Silakan duduk dan sampaikan apa kelompok 1. Silakan kalian presentasikan contoh kegiatan sehari-hari kalian di rumah, bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. Contoh kegiatan sehari-hari melaksanakan kewajiban. 1. Patuh kepada orang tua. Ya. 2. Membantu meringankan pekerjaan orang tua. Contohnya memasak, mengepel lantai, dan menyapu, merapikan tempat tidur. 3. Belajar dan mengerjakan PR. Contohnya membaca. Terus akibat jika bertanggung jawab melaksanakan kewajiban tersebut apa? Akibat tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajiban, hubungan keluarga menjadi harmonis, saling menghargai sesama anggota keluarga, keadaan rumah rapi dan bersih. Ya. Akibat tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajiban, keadaan rumah menjadi kotor, hubungan keluarga tidak harmonis. Manfaat melaksanakan kewajiban, keperluan sekolah dipenuhi, menjadi anak pintar. Oke, nah berarti kelompok 2 ini gambarnya sudah sangat lengkap. Bagaimana kelompok 3? Tanggapannya dari presentasi kelompok 2? Kurang jelas. Berarti hanya kurang lantang. Gambar-gambarnya bagaimana kegiatan sehari-harinya? Apakah sudah benar ataupun sudah tepat? Sudah tepat ya Raditya. Oke, kita melihat terus untuk kelompok 2. Lanjut kita ke kelompok 3. Siap kelompok 3, silakan presentasikan contoh kegiatan sehari-hari bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. Contoh kegiatan sehari-hari yang melaksanakan kewajiban. 1. Patuh kepada orang tua. Ya, yang mana
Contoh, melipat kasur, mencuci piring, merapikan tempat tidur. 3. Belajar dan mengerjakan PR. Oke, terus akibat jika melaksanakan tanggung jawab itu apa? Akibatnya mana? Ayo, di mana gambarnya akibat melaksanakan? Keadaan rumah rapi dan bersih. Iya, kasih gambar yang bersih. Yang mana gambarnya ya? Oke, apa lagi? Hubungan keluarga menjadi harmonis. Hubungan keluarga jadi harmonis, apa lagi? Saling menyayangi sesama anggota keluarga. Iya, terus manfaat dari melaksanakan tanggung jawab apa? Manfaat melaksanakan tanggung jawab. Ada gambarnya, yuk manfaat. Manfaat. Keadaan rumah berantakan dan kotor. Kebutuhan sekolah semua dipenuhi. Menjadi pintar. Bagaimana? Presentasi dulu kelompok 3, kelompok 1 menanggapi. Kurang jelas ya. Tapi memang bagus, bukan kurang jelas. Cuma untuk analisis gambarnya, aku rasa terbalik ya. Untuk manfaat, jadi harusnya adalah kebutuhan sekolah terpenuhi, kan? Menjadi anak yang pintar. Terus apabila tidak melaksanakan kewajiban, maka analisis adalah rumah menjadi kotor. Oke, kita beri ampun untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan presentasikan contoh kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan di rumah. Contoh kegiatan sehari-hari bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. 1. Patuh kepada orang tua. 2. Membantu meringankan pekerjaan orang tua seperti memasak nasi, menyapu lantai, merapikan tempat tidur, mencuci piring, dan melipat baju. 3. Belajar dan mengerjakan PR. Oke, akibat jika bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. Rumah menjadi bersih dan rapi. Ya. Hubungan keluarga yang harmonis. Rumah bersih. Oke, terus manfaat dari melaksanakan tanggung jawab. Semua kebutuhan sekolah dipenuhi dan menjadi anak pintar. Iya. Akibat tidak bertanggung jawab melaksanakan kewajiban, rumah berantakan, hubungan keluarga tidak harmonis. Oke, tepat sekali. Coba bagaimana tanggapannya dari kelompok 2 atas presentasi kelompok 4? Bagus ya. Suaranya juga tegas, lantang. Oke, kita aplaus untuk kelompok 4. Berarti kita sudah melaksanakan semua pembelajaran kita hari ini. Oke, dari hasil hari ini apa yang sudah kita kerjakan kita rangkum dulu kita materi kita hari ini. Coba ada yang masih ingat tadi dari pertama kita belajar tentang apa, Kevin? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu membahas apa, Kevin? Eksplanasi. Informasi teks eksplanasi. Dan oke, yang kedua apa lagi tadi, Andi? Kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Iya, tadi kita ada menonton video hak kewajiban dan tanggung jawab. Dan yang terakhir tadi, kalian tadi ngapain? Yang terakhir mengamati gambar, menganalisis contoh kegiatan sehari-hari, melaksanakan kewajiban di rumah. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi ada teks eksplanasi ilmiah, di mana merupakan proses sebab akibat untuk fenomena alam. Yang kedua, kita tadi belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Terus dengan memiliki tanggung jawab, maka seseorang akan dapat dihargai oleh masyarakat. Oke, Ibu akan mencoba mengetes kemampuan kalian, pemahaman kalian atas materi yang sudah kita kerjakan hari ini. Jadi ini dikerjakan secara mandiri. Satu-satu. Sekolah satu, waktu kalian mengerjakan
yang mengajarkan evaluasi ada 5 menit. Silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama. Ada yang sudah selesai? Kerjakan dulu, kerjakan secara mandiri ya. Kalau ada yang sudah selesai, silakan menunjukkan di depan. Oke, tinggal tulis ya. Selesai Rizky. Oke, udah ada, masih ada yang belum selesai? Oke, udah selesai semuanya ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Baik, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini, dan untuk pembelajaran selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih materi bahasa Indonesia, tetapi dengan subtema 3, yaitu ayo menjadi penemu, di mana yang akan kita bahas nantinya di situ adalah tentang kosakata yang ada di dalam teks eksplanasi. Oke, jadi setelah semua kegiatan kita lalui, silakan kalian kemaskan buku kalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bil sabr. Kembalikan makna masing-masing. Jangan lagi mampir-mampir ke tempat lain, ya. Langsung pulang. Alhamdulillah.